satu sisi, sholat tarawih adalah sebagai ibadah. Ya. Di masing-masing itu kok beda? Ada yang jumlah rakaatnya itu minimal jumlah rakaatnya itu 2 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum sahabat podcast FAI semuanya. Kembali lagi dengan saya pada pertemuan kali ini menjelang buka puasa. Saya bersama dengan Ustadz Dr. Muhammad Khairun Nizar, SHI Eshum MHI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Fahmi. Alhamdulillah, beliau ini merupakan dosen Fakultas Agama Islam Unisula dan juga Kaprodi dari Prodi Ahwal Sasiah atau Syariah FAI Unisula. Moga Ustadz dimulai saja untuk perbincangan kita menjelang buka puasa ini mengenai tarawih. Baik. Siap. Bisa saya sebagaimana kita ketahui bahwasanya di bulan Ramadan banyak sekali masyarakat Indonesia muslim ataupun non muslim, mereka sangat antusias dengan kedatangan bulan Ramadan. Ada yang berjualan takjil, terus kemudian ada yang menyambutnya dengan riang gembira karena ada ibadah puasa, ada yang senang dengan sholat tarawih dan lain sebagainya. Jadi sholat tarawih ini yang menarik untuk kita bahas adalah di satu sisi sholat tarawih adalah sebagai ibadah sunnah yang khusus dilaksanakan di bulan Ramadan, karena di luar Ramadan tidak ada sholat tarawih. Namun di sisi lain sholat tarawih juga ada rangkaian dalam pelaksanaannya di masjid-masjid, di musola. Rangkaian-rangkaian yang bisa kita sebut sebagai tradisi yang turun-temurun diajarkan oleh para ulama zaman dahulu sampai sekarang di masjid-masjid tetap ada. Nah, itulah yang kira-kira akan kita obrolkan dalam podcast FAI pada edisi sore hari ini. Sejauh ini kita ketahui bahwasanya sebagai ibadah tentunya kita tidak meragukan bahwasanya sholat tarawih ini termasuk golongan ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh umat Islam dimanapun mereka berada, termasuk di Indonesia. Sholat tarawih sendiri kalau di Indonesia itu yang menarik di dalam jumlah rakaatnya juga ternyata tapi terlepas dari perbedaan pendapat yang ada, tapi dalam melaksanakan tarawih itu sendiri berapapun rakaatnya sebenarnya semuanya adalah dalam rangka melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi dan para sahabatnya dalam bulan Ramadan. Iya, mohon izin Ustadz bertanya. Barusan tadi Ustadz menyampaikan perbedaan jumlah ya Ustadz. Memang kalau saya lihat di masyarakat nih Ustadz, dan kebetulan saya juga mengikuti, awal saya di masjid sana, kemudian hari berikutnya di masjid yang lain, itu ada perbedaan jumlah rakaat Ustadz. Di masing-masing itu kok beda? Ada yang jumlah rakaatnya itu 11, ada yang 23, seperti Ustadz. Lantas yang utama itu yang mana Ustadz? Baik, terima kasih Bu Hemi. Jadi memang ini yang termasuk menarik untuk kita kaji, tentunya tanpa mengurangi rasa hormat terhadap saudara-saudara kita umat Islam yang ada di Indonesia yang mungkin melaksanakan tarawihnya jumlah rakaatnya beda dengan kita. Kalau Bu Hemi 8 rakaat pernah ya? Saya 11. 11 rakaat ya? Betul. 11 rakaat pernah. 20 rakaat pernah? Pernah juga. Ya, sama. Saya juga sama. Dua-duanya pernah. Iya. Tapi tidak salah itu ya Ustadz ya? Iya. Oke. Kita tidak membahas salah dan benarnya karena ibadah tarawih itu termasuk ibadah sunnah ya. Bahkan dalam beberapa kitab disebutkan ada yang sampai menentukan rakaatnya minimal itu saja 2. Ya, ada yang menyebutkan semacam itu. Wa aqallut tarawih ini dalam syarah al-Yaqutun Nafis dalam kitab disebutkan wa aqallut tarawih rakaatani wa akmaluha 20. Minimal jumlah rakaatnya itu 2 rakaat.
Maksimal jumlah rakaatnya, sempurnanya jumlah rakaatnya 20. Bahkan ada yang sampai 36 rakaat. Berarti misalkan 2 lantas witirnya 1 diperbolehkan juga? Iya, boleh. Nggak apa-apa. Di luar sana yang aktivitasnya banyak. Misalkan mereka tetap mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah untuk anak istrinya. Di malam hari ya. Apalagi menjelang Lebaran semakin banyak kebutuhan. Mereka yang harus bekerja di malam hari, mungkin sebagai security dan lain sebagainya. Ketika terhalang melaksanakan tarawih, ya udah ambil pendapat yang ini nggak apa-apa. 2 rakaat. Tapi yang masyhur di Indonesia itu antara 8 rakaat atau tambah 3 ya, 11. 3 itu berarti witirnya. Terus ada juga yang 20, nanti ditambah 3 berarti 23. Ya. Nah, itu sebenarnya sudah lama ada. Perbedaan pendapat yang semacam itu sudah lama ada. Meskipun jumhur ulama mengatakan, banyak ulama yang mengatakan bahwasanya yang namanya tarawih itu dari kalangan Hanafiyah, madhab Hanafi, madhab Syafi'i dan madhab Hambali, dan sebagian dari madhab Maliki itu mengatakan jumlah tarawih itu rakaatnya 20. Nah, lantas ada yang 8 rakaat atau 11 rakaat itu ngikut siapa? Nah, itu ngikutnya adalah ngikut Imam Malik. Itu ngikutnya Imam Malik. Jadi 8 rakaat itu tarawihnya, atau kalau dalam bahasanya Nabi itu sebenarnya bukan tarawih tapi qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan. Nah, terus kemudian 3 rakaatnya tarawih. Witir ya, 3 rakaatnya witir. Jadi mana yang lebih utama? Kalau pertanyaannya seperti itu, ya semuanya bisa lebih utama. Begitu. Semuanya bisa lebih utama. Tergantung kalau berarti kita non saya Ustaz, berarti tergantung kita mau ikutnya mazhab yang mana gitu ya. Jadi itu termasuk perbedaan yang sudah sekian tahun lama, sudah sekian abad ada di kalangan para ulama yang kita sebagai umat Islam awam, ya udah kita ngikut aja. Mau ngikut yang mana? Kalau salah sama benar itu nanti tanggungannya yang kita ikutin. Nah, gitu kira-kira seperti itu. Tapi kita tidak membicarakan salah dan benar karena 2 pendapat itu, 2 pelaksanaan tarawih. Bahkan ada yang tadi saya sampaikan sampai 30. Berapa tadi? 36. 36. 36 rakaat itu ngikut amalnya ahli Madinah. Kalau di dalam kitab disebutkan dasarnya adalah amal ahli Madinah karena kalau sejarahnya ini ya, sejarah panjang tarawih itu kan sebenarnya pada zaman Nabi, di beberapa hadis disebutkan Nabi itu keluar, qiyamul Ramadan itu Nabi keluar ke masjid sholat, diikuti oleh para sahabat, sholat di belakangnya. Hari kedua seperti itu. Terus sampai hari keempat itu semakin banyak di masjid yang berkumpul. Semakin banyak yang berkumpul, akhirnya Nabi gak keluar. Nabi gak keluar, Nabi di rumah. Nabi gak keluar sampai akhirnya siangnya baru Nabi menyampaikan, baginda Nabi kemudian menyampaikan qad ra'aitul ladzi shana'tum walam yamna'ni minal khuruji ilaikum. Saya tahu kok yang kalian lakukan tadi malam itu tahu, kalian pada kumpul di masjid itu tahu. Tapi aku tidak datang ke masjid karena Nabi itu khawatir. Illa inni khasyitu an tufradu alaikum wa dzalika fi Ramadan. Nabi itu khawatir, Nabi itu orang yang cerdas, Nabi itu orang yang luar biasa. Pandangannya jauh ke depan. Barangkali Nabi pun juga mempertimbangkan, barangkali Nabi itu tahu satu saat nanti akan ada umat yang kerjanya malam hari, dia tidak bisa melaksanakan tarawih. Bagaimana kalau ini ternyata jadi fardu? Kalau jadi wajib bagaimana, kan kasihan. Nah, akhirnya Nabi tidak memilih untuk tidak keluar karena khawatir Nabi kalau ini diwajibkan maka kasihan umatnya. Yang mendatang ya. Dan itu dikhawatirkan Nabi karena Nabi masih hidup. Nabi masih hidup, jadi dikhawatirkan memang syariat nanti ketika ditetapkan Nabi nggak bisa protes. Betul. Kalau dari sejarahnya kewajiban sholat itu kan yang asalnya 50 kali, 50. Jadi 5. Kemudian jadi 5 itu kan. Itu Nabi berani protes itu kan karena dorongan Nabi Musa di peristiwa Isra Mi'raj. Betul. Coba kalau misalkan tiba-tiba turun ayat atau apa, kemudian 50. Diwajibkan sholat tarawih misalkan, bagaimana Nabi protesnya?
Ya. Nabi nggak berani protes, nggak ada yang dorong lagi nih, nggak ada Nabi Musa kan, nggak ada Nabi Musa. Betul. Nah, maka Nabi lebih khawatir itu diwajibkan sehingga Nabi memilih untuk tidak keluar. Nah, sejak saat itu kemudian pelaksanaan tarawih Nabi sendirian. Ya. Nah, baru kemudian sejarahnya ketika masa Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, itu tarawih tetap sendiri-sendiri, baru kemudian Sayyidina Umar menjadi khalifah. Nah, tarawih itu dikumpulkan menjadi satu. Kumpul di masjid, terus kemudian disuruh ngimami yang namanya sahabat yang namanya Ubay bin Ka'ab. Karena Ubay bin Ka'ab itu termasuk sahabat yang pandai dan mempunyai kelebihan dalam membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Kemudian Ubay bin Ka'ab dijadikan imam. Nah, banyak kalangan umat Islam yang saat itu berkumpul di masjid untuk sholat jamaah tarawih. Nah, saat itulah kemudian tarawih dilaksanakan sebanyak 20 rakaat bersama-sama berjamaah di masjid sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab. Jadi sejarahnya seperti itu. Oh, ya. Baik, ini mohon maaf Ustadz bertanya kembali, izin bertanya. Kalau di Indonesia itu kan tarawih bukan hanya ibadah Ustadz, tapi juga dalam rangkaiannya ada juga tradisi, misal bacaan Bilal, ya kan, yang menyebutkan 4 khalifah, lalu ada doa tarawih yang panjang, ya kan? Itu sejarahnya bagaimana, Ustadz? Baik, menarik nih Bu Emi. Ya. Menarik untuk kita bahas karena memang belakangan ada yang menyalahpahami bahwasanya itu tidak diajarkan oleh Nabi. Ya nggak mungkin itu diajarkan oleh Nabi, karena khalifah itu kan adanya setelah Nabi. Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq, khalifah kedua Umar bin Khattab itu kan setelah Nabi semua. Masa tarawihnya Nabi malah menyebutkan khalifah? Kan nggak mungkin, khalifahnya belum ada, Nabinya masih hidup kan? Nggak mungkin. Jadi memang tidak diajarkan oleh Nabi. Tapi perlu kita pahami bahwasannya pelaksanaan ibadah yang semacam itu, apalagi kalau kita runut sejarahnya, menarik sejarahnya itu ternyata pada zaman Mataram kalau nggak salah, kerajaan Mataram itu dikhawatirkan perkembangan Islam di Indonesia itu disusupui oleh paham Syiah. Paham Syiah sebagaimana kita ketahui tidak begitu menyukai, bahkan sebagian ada yang mengecam, melaknat dan lain sebagainya terhadap khalifah-khalifah sebelum Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Oleh karenanya, dalam rangka menolak itu semua, kemudian umat Islam diajarkan nih antara tarawih yang 2 rakaat berhenti itu, terus kemudian disebutkan ada Al-Khalifatul Awal atau Al-Khalifatul Ula, Sayyidina Abu Bakar Siddiq atau Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan seterusnya. Terus kemudian Khalifah kedua disebutkan itu dalam rangka apa? Dalam rangka supaya secara otomatis bahwasanya menegaskan umat Islam di Indonesia itu semuanya mencintai sahabat. Semuanya mencintai Khulafaur Rasyidin. Tidak hanya Sayyidina Ali saja, Sayyidina Ali juga dicintai, tapi juga mencintai Abu Bakar As-Siddiq. Ya, secara otomatis ini juga menolak paham Syiah yang memilah dan memilih sahabat itu tadi. Yang menegaskan bahwasanya umat Islam di Indonesia mencintai semua sahabat berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus mengenai doa tarawih itu memang menarik ya. Itu kalau orang-orang kalangan orang-orang NU menyebutnya doa kamilin. Allahumma ja'alna bil imani kamilin walil faraidi mu'atin. Itu panjang ya. Panjang doanya itu biasanya dibaca dan dilafalkan oleh seorang imam setelah tarawih. Itu juga kalau dirunut dari sanadnya, siapa yang pertama kali mengajarkan belum ada yang nemu namanya. Sampai sekarang ya Ustaz? Iya. Tapi setidaknya kalau itu tidak apa-apa itu Ustaz ya? Iya. Walaupun dirunut belum. Nah, makanya gini, kalau dalam hal ibadah ataupun dalam hal doa, sebenarnya gini, tuntunan itu tidak hanya berasal dari baginda Nabi Muhammad. Apalagi dalam hal doa,
tuntunan itu tidak hanya berasal dari baginda Nabi, tapi juga bisa jadi diajarkan oleh ulama, diajarkan oleh generasi setelahnya, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita mengajarkan itu, dan isinya doa tidak ada yang salah loh. Iya, betul. Isinya doa bagus loh, masa kita nggak mau kan gitu. Jadi kalau kita runut itu diajarkan oleh Mbah Maksum Lasem, Mbah Maksum Lasem, terus kemudian Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki juga mengajarkan itu, Syekh Yasin Al-Fadani juga mengajarkan itu. Jadi akhirnya ya kita lanjutkan saja. Maka itu yang saya sebut tadi. Jadi pelaksanaan sholat tarawih ini tidak hanya sholat saja ternyata. Tidak hanya sholat saja, tapi juga ada rangkaian tradisi yang biasa dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia, termasuk Bilal di bacaan Bilal, terus kemudian termasuk bacaan doa tarawih. Kalau dilihat dari kitabnya, kalau kita rujuk pada referensi, ada satu redaksi itu yang menarik, wala yukrahu doa ba'da tarawih li umumi qaulihi ta'ala fa idza faraghta fansab. Jadi tidak dimakruhkan ketika seorang itu berdoa setelah tarawih. Kenapa? Karena ada keumuman dari dalil dalam surah Al-Insyirah ayat 7 itu, fa idza faraghta fansab. Kalau kita buka kitab tafsirnya, fa idza faraghta fansab itu artinya fa idza faraghta, dan ketika kamu selesai minas shalah, dari salat, fansab, maka bergegaslah, ait abid doa. Jadi berdoa. Lengkapilah dengan doa. Jadi karena doa juga merupakan tiangnya agama, ya Ustadz ya. Baik Ustadz, mohon izin untuk pertanyaan yang ketiga. Kalau beberapa ini kan kita semua melihat ya, yang sedang viral nih Ustadz nih, ada fenomena tarawih cepat di Indonesia. Bagaimana Ustadz itu? Mungkin bacaannya cepat, gerakannya cepat, sampai mendunia itu Ustadz. Itu bagaimana ya Ustadz? Ya itu juga salah satu yang menarik sebenarnya, pelaksanaan tarawih di Indonesia, ya, di mana sebagian dari kalangan umat Islam di Indonesia meyakini bahwa tarawih itu cepat, itu nggak apa-apa, ya. Ada yang 20 rakaat hanya 10 menit, bahkan ada yang 5 menit. Ya. Tapi kalau umum di masjid yang katakanlah oke lah cepat, tapi nggak begitu cepat sekali seperti yang viral itu, biasanya umumnya ya 20 menit, 30 menit selesai. Biasanya seperti itu, 20 rakaat. Nah, sebenarnya pelaksanaan sholat tarawih cepat itu sebenarnya ada caranya. Kalau kita mengacu pada pendapat yang banyak diikuti oleh ulama, termasuk yang tidak boleh ditinggalkan dalam pelaksanaan sholat itu, ya meskipun sholat tarawih itu sunnah, tapi pelaksanaannya tetap seperti sholat wajib. Betul. Sama, syarat, rukunnya sama. Bacaannya. Bacaannya pun juga sama. Tapi yang berbeda barangkali mungkin, makanya tadi saya sampaikan, kalau kita mengacu pada pendapat yang banyak diikuti oleh ulama, ya kita harus ngikutin itu sesuai syarat rukun yang diterapkan di sholat wajib. Kalau di sholat wajib ada rukun qauli berupa takbiratul ihram, baca fatihah, baca tahiyat, baca sholawat, baca salam, ya itu harus kita lakukan dengan sebaik mungkin, termasuk menjaga kualitas bacaan. Bahkan kalau di kitab-kitab itu dijelaskan tasdidnya nggak boleh kurang. Khusyuk gitu ya Ustaz ya. Bacaannya nggak boleh salah. Karena kalau kita salah membaca, salah panjang pendek, itu nanti bisa menimbulkan makna yang berbeda. Iya betul, artinya berbeda. Makna yang berbeda. Jadi sama-sama membaca sesuatu yang wajib di dalam sholat tarawih, ketika membaca Fatihah misalkan, ya dibaca sesuai aturannya. Kalau memang cepat, kalau memang cepat, ya ada ukuran cepat itu nanti yang tidak mengurangi panjang pendeknya ada. Jadi kecepatan bacaan itu, panjang pendeknya, kalau yang cepat itu ada sendiri, kalau yang pelan ada sendiri, ada aturannya itu. Terus kemudian mengurangi tidak mengurangi rukun-rukun fi'li yang ada, misalkan kalau dalam pelaksanaan sholat wajib ada yang namanya rukun fi'li plus tumak ninah. Tumak ninah itu berhenti sejenak. Nah, di dalam sholat tarawih pun juga sebenarnya seharusnya ada. Meskipun teman-teman kita, saudara-saudara kita yang melaksanakan tarawih tanpa tumak ninah, seperti itu, itu tanpa tumak ninah, itu mereka juga punya dasar. Mereka punya ambil pendapat yang tidak mewajibkan tumak ninah dalam sholat. Tapi lebih baiknya kalau kita tadi yang saya sampaikan, mengikuti pendapat yang disetujui dan diikuti oleh para
ulama, kebanyakan ulama, yaitu tumanina dilaksanakan. Tapi kita mungkin bisa mengurangi. Kalau biasanya kita rukuk bacanya tasbih 3 kali, nah cukup sekali. Kayak misalkan kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah, biasanya bacanya panjang, Rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi. Itu kita cukup Rabbana lakal hamd, cukup. Langsung bisa ya Ustaz. Terus kemudian tahiyat. Tahiyat itu cukup sampai sholawat saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gak usah dipanjangkan, kama sholaita, nah itu panjang itu nanti. Tapi kalau itu juga bisa diringkas. Jadi model sholat banyak 20 rakaat tapi minimalis. Tapi minimalisnya tanpa mengurangi rukun-rukun yang memang diwajibkan di dalam pelaksanaan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Baik. Jadi seperti itu. Baik Ustadz. Terima kasih untuk pencerahan pada pertemuan kali ini Ustadz. Semoga bermanfaat untuk kami semua, podcast FAI Unisula. Tarawih yang tadi disampaikan oleh Ustadz Hoirunizar, kita kadang mungkin ada yang tarawih 11 rakaat, 23 rakaat, insya Allah semuanya itu sama saja. Betul ya Ustadz ya, semuanya sama saja, pahala biarkan Allah SWT yang mengaturnya. Jadi kita tergantung dengan mazhab apa, insya Allah semuanya manfaat dan benar. Baik, begitu saja Ustadz pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas waktunya. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Sami-sami.